Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu materi PPN dan PPNBM lanjutan dari materi kelompok minggu kemarin yaitu mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Yang mana anggota kelompok kami yaitu Kori Yulia Safitri dengan NIM 20053-106, Rani Sepriasa dengan NIM 20053-052. Baiklah, materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP. Artinya ketika pengusaha kena pajak PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, dia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, fungsi dari faktur pajak itu sendiri. Fungsi faktur pajak ini terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan barang BKP maupun impor BKP. Yang kedua yaitu sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai. Yang ketiga yaitu sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan. Nah, faktur pajak ini terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yaitu yang pertama, faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran ini merupakan faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, atau barang kena pajak yang tergolong barang mewah. Jenis yang kedua yaitu faktur pajak masukan. Faktur ini merupakan faktur yang didapat oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya. Yang ketiga, faktur pajak pengganti. Faktur ini merupakan penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pada NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu faktur pajak gabungan. Faktur ini dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Yang kelima, faktur pajak digunggung. Artinya, faktur ini tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, faktur pajak cacat. Artinya, faktur ini tidak diisi secara lengkap, tidak diisi secara jelas, benar dan atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat penggantinya. Yang terakhir yaitu faktur pajak batal. Nah, faktur ini dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Baiklah, selanjutnya yaitu cara perhitungan PPN. Nah, dalam menghitung PPN ini, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Rumusnya yaitu PPN sama dengan tarif terbaru kita yaitu 11% dikali dengan dasar pengenaan pajak DPP. Contohnya yaitu pengusaha kena pajak A menjual barang kena pajak kepada pelanggan AB dengan harga jual sebesar 30 juta rupiah.
maka hitunglah PPN yang terutang. Cara menjawabnya yaitu PPN terutang sama dengan tarif 11% dikali dengan 30 juta rupiah. Hasilnya yaitu 3.300.000. Nah, PPN sebesar 3.300.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Baiklah, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Kori. Kepada Kori dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu cara perhitungan PPNBM. Sebelum menghitung PPNBM, perlu kita ketahui dulu tarif PPNBM. Tarif PPNBM yaitu yang pertama adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Pengelompokan PPNBM ini ditetapkan dengan PP. Yang kedua adalah atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. BKP yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean dikenakan PPNBM 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali. Rumus dari PPNBM yaitu tarif PPNBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Contohnya, produsen PKP Permata melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah, itu dengan tarif 30% dengan harga 150 juta. Maka hitunglah PPNBM terutangnya. Cara menjawabnya yaitu PPNBM sama dengan tarifnya 30% dikali 150 juta, yaitu dengan hasilnya adalah 45 juta. Selanjutnya. Pengisian SPT masa PPN dan PPNBM. Isi SPT masa PPN berdasarkan PMK nomor 234/PMK 03/2014 harus memuat informasi sebagai berikut, yaitu jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan WP atau kuasa dari WP, jumlah penyerahan, jumlah DPP atau dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran atau penjualan, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, dan data lainnya terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak PKP. Lanjut. Tata cara pengisian SPT. Langkah-langkah dalam pengisian SPT masa PPN 1111 melalui e-faktur. Maka dari itu ada beberapa langkah untuk membuat file CSV agar kita dapat melakukan pengisian pada SPT masa PPN 11 dengan benar. Yaitu antara lain yang pertama yaitu memilih menu SPT yang kemudian akan tampil form buka SPT berisi daftar SPT masa PPN yang telah terbentuk. Yang kedua, pilih SPT yang akan dibuat file CSV untuk pelaporan SPT-nya. Yang ketiga, pilih tombol buat file SPT CSV. Yang keempat, pilih folder penyimpanan file CSV SPT namun biarkan nama file tanpa adanya perubahan nama file CSV SPT telah dibuat sesuai standar penamaan file CSV SPT PPN. Yang kelima, pilih tombol save. Kemudian file CSV pelaporan SPT dan file PDF SPT PPN 111 berhasil dibuat. File CSV SPT tersebut yang nantinya harus disampaikan ke KPP. Selain itu, untuk membuat file PDF SPT dapat diakses melalui menu cetak SPT induk dan lampiran AB. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Kori. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.